Kembali di kabar pagi pemirsa, Kapolres Mandailing Natal AKBP Aris Sofandi Paloh menyayangkan adanya kesalahpahaman sehingga mengakibatkan pembakaran Mako Polsek Batanggadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara oleh massa. Menurut Kapolres, terduga pengedar narkoba yang diamankan melarikan diri. Selain itu, saat diamankan masyarakat, terduga pelaku tidak ditemukan barang bukti. Sedangkan pihak Polsek hingga kini masih mengejar terduga pelaku pengedar narkoba yang melarikan diri tersebut. Sebelumnya pada Sabtu sore, ratusan massa dari dua desa di Kecamatan Muara Batanggadis membakar Mako Polsek Muara Batanggadis. Selain membakar Mako, massa juga merusak mobil dinas polisi dan sepeda motor. Massa menuding pihak kepolisian diduga melepas terduga pengedar narkoba berinisial R. Aman ko PLN, aman ko PLN. Tiga, aman ko. Jadi upaya kami untuk melakukan tersangka itu supaya dapat ditangkap itu sedang kita upayakan. Yang bersangkutan dalam upaya barang buktinya tidak ada yang melekat langsung. Jadi butuh apa? Cek urin, kemudian butuh pendalaman pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Tidak bisa kita serta-merta menuduh orang terlibat dalam suatu hal. Mungkin pengamatan, penglihatan tetangganya ada yang melakukan, bisa jadi. Itulah gunanya informasi. Informasi itu kita gunakan untuk bisa ditindak pidanakan dia terkait penggunaan ataupun peredaran narkoba. Sebelumnya, kantor Polsek Muara Batanggadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibakar warga. Diduga warga emosi karena polisi melepaskan bandar narkoba yang sebelumnya baru saja diamankan oleh warga. Pemirsa, beginilah video amatir warga saat melakukan pengerusakan dan pembakaran di kantor Polsek Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Ratusan warga diduga kecewa terhadap pihak kepolisian dipicu pelepasan seorang bandar narkoba yang sebelumnya ditangkap oleh warga dan diserahkan ke pihak polisi. Aksi protes yang berujung anarkis ini ditandai dengan pelemparan batu dan pembakaran sejumlah kendaraan yang terparkir di depan Mapolsek. Dalam rilis siaran pers, Polres Mandailing Natal membantah adanya pelepasan pelaku narkoba. Warga juga diimbau untuk tidak terprovokasi dengan berita hoaks yang beredar. Ya, lantas bagaimana kondisi terkini dan seperti apa kronologi dari peristiwa pembakaran Polsek Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara? Kita akan tanyakan langsung kepada Kapolres Mandailing Natal AKBP Aris Sofandi Paloh. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas. Ya Pak Kapolres, bagaimana sebenarnya kondisi saat ini di Polsek Muara Batanggadis, Pak? Kondisi masyarakat dan kondisi Polsek di Kecamatan Muara Batanggadis saat ini kondusif. Mulai dari hari Sabtu sore setelah saya tiba di Polsek dengan menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam dari Polres Mandailing Natal. Kondisi kondusif dan tadi kita saksikan ada cuplikan itu saat saya tiba sore langsung saya kasih penjelasan dan juga pengertian kepada masyarakat. Kondisi saat ini kondisi bangunan rusak total, Mako Polres, kemudian barak 6 pintu di belakang Polsek, kemudian rumah Kapolsek dan rumah Kasihum. Sementara untuk petugas ada yang mengalami luka pada kaki karena kena lemparan batu dan juga memar ada salah satu anggota saya dilakukan pemukulan dan juga perlu kami jelaskan yang terjadi bukan hanya pembakaran, namun ada terjadi pencurian terhadap alat elektronik dan juga sepeda motor. Kondisi kerusakan yaitu satu mako dan asrama serta barak, kemudian satu mobil dinas double cabin,
2 buah kendaraan dinas, 3 buah, dan 2 unit kendaraan pribadi. Sementara anggota Polsek dan beberapa personil gabungan dari Polres sedang melakukan pengejaran terhadap terduga yang diduga pengedar oleh masyarakat. Demikian, Mas. Pak, lalu seperti apa sebenarnya kronologi awal kejadian sehingga masyarakat ini melakukan pembakaran, Pak? Awal kejadian memang bercerita dari awal hari Jumat ada sweeping dari masyarakat setelah ibu-ibu melaksanakan wirid, kemudian berkumpul melaksanakan sweeping di rumah-rumah yang diduga terduga pengedar. Mendengar informasi tersebut, Polri beserta TNI, Polsek Muara Batanggadis dan Koramil mendampingi masyarakat agar tidak terjadi tindakan anarkis lebih daripada perbuatan sweeping. Ada salah satu terduga yang berhasil diamankan karena terduga ditemukan di rumah terduga ada plastik yang diduga untuk mengedarkan sabu. Namun tidak ada sabu di dalam rumah ataupun di dalam plastik tersebut. Namun untuk menghindari penganiayaan ataupun usaha lebih lanjut, ada 2 hal. Yang pertama, diamankan yang diduga, kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan pengedaran narkoba sesuai dengan informasi masyarakat. Namun dalam proses pengamanan pagi hari, setelah dilakukan penjagaan sampai pukul terakhir kali terlihat jam 3 dini hari, pada pukul setengah 8 pagi, Kapolsek menemukan bahwa yang diduga yang diamankan di salah satu ruangan melarikan diri. Dengan segera personil melakukan pencarian. Namun pada saat proses yang seharusnya diadakan pertemuan pada pukul 10 dengan masyarakat menuntut ketidakadaan yang diduga yang dititipkan. Namun informasi yang melalui media sosial, apakah itu Facebook ataupun TikTok Live, mengisyaratkan bahwa polisi melepas. Informasi itulah yang diduga memancing kemarahan masyarakat. Polisi melepas tersangka, ayo rame-rame, begitu. Jadi begitu dapat informasi, saya dari Polres yang kurang lebih 6 jam sampai 7 jam dari Polsek, kemudian langsung berangkat untuk memperkuat personil yang ada, karena keterbatasan personil yang ada di Polsek Muara Batanggadis cukup jauh dari Penyambungan, yaitu di mana Mako Polres. Dalam perjalanannya, masa yang berkumpul sudah berujung kepada anarkis. Dalam perjalanan saya dari Polres, masa sudah melakukan tindakan anarkis. Perkuatan pun yang ada di Polsek menghindar karena awalnya masa hanya berusaha merusak kendaraan, namun berujung pada penjarahan dan juga menyasar pada keselamatan personil. Personil kemudian mengasingkan diri untuk menghindari dampak hilangan nyawa ataupun korban jiwa. Dalam prosesnya, kemudian saya tiba pada pukul 5 sore, kemudian saya kumpulkan kepala desa, saya kumpulkan masyarakat yang ada, saya kasih penjelasan. Alhamdulillah pada saat itu, sore itu situasi sudah mulai tenang, sudah mulai bisa menerima. Dan saat ini tahapannya saya serta tokoh masyarakat, tokoh agama, serta Bapak Bupati sendiri, tadi malam kita sudah melaksanakan pertemuan dengan masyarakat dan hari ini rencananya melaksanakan pembersihan sekaligus perbaikan. Karena Polsek Muara Batanggadis operasionalnya sangat vital, berada di ujung Kabupaten Mandailing Natal yang melakukan pelayanan kepolisian. Saat ini sudah lumpuh selama kurang lebih masuk hari ketiga, sehingga arahan Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk besok sebisa mungkin kami lakukan perbaikan sehingga pelayanan masyarakat di bidang kepolisian bisa dilaksanakan. Demikian, Mas. Pak, ini kan diduga ada provokatornya, Pak, sehingga warga bisa melakukan pembakaran. Apakah sejauh ini ada warga yang ditangkap atau diamankan oleh pihak polisian? Mohon maaf, Mas, sinyal terganggu. Bisa diulangi?
Pertanyaannya? Pak Kapolres, apakah sejauh ini ada warga yang diamankan oleh pihak kepolisian? Mengingat tadi Anda mengatakan ini diduga ada provokatornya, Pak. Ya. Untuk kemarin kita sudah bergabung dengan Ditkrim tim Inavis, dipimpin langsung oleh Bapak Ditkrim sesuai dengan arahan Pak Kapolri dan Bapak Kapolda. Yang melakukan olah TKP dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Saat ini tim beliau sedang mendalami segala bentuk hasil dari olah TKP. Untuk tindak lanjut dari tindakan tersebut langsung ditangani oleh Direktorat. Sehingga berdasarkan keterangan nanti akan dipaparkan dan juga akan dilanjutkan dalam proses penyidikan. Siapa yang melakukan pelemparan ataupun perusakan, bahkan pencurian ataupun penjarahan. Karena sesuai dengan negara kita, negara hukum, sesuai dengan aturan dan undang-undang yang terlibat ataupun yang langsung. Karena menyulut api saya rasa tidak mudah itu terbakar. Jadi hanya butuh pendalaman dan olah TKP dari Ditkrim untuk membuktikan hal tersebut. Baik. Demikian, Mas. Baik Pak, untuk mempertegas saja, ini beredar informasi warga melihat bandar narkoba yang mereka serahkan ke polisi berada di luar lingkungan polsek Pak. Hingga akhirnya memicu kemarahan warga Pak. Ini apakah informasi ini benar Pak? Ada yang melihat pelaku ini berada di luar wilayah polsek? Tadi malam pada saat pertemuan itu juga kita sampaikan dan kita tanyakan informasi dari mana. Tapi ternyata informasi tersebut tidak bisa dipastikan dan tidak ada satu orang pun yang menjawab bahwa benar adanya. Jadi informasi itu hanya dihembuskan untuk semakin memancing amarah masyarakat pada saat hari Sabtu tersebut. Karena bisa dipastikan tidak ada yang melihat langsung, hanya berdasarkan omongan-omongan. Jadi pada saat tadi malam seluruh yang masyarakat perwakilan bahkan masyarakat yang protes dihadirkan dan yang sudah menyatakan kekecewaan, ditanyakan juga yang menyatakan melihat, saya tanyakan, datanya tidak ada, hanya katanya-katanya, karena bisa dipastikan tidak ada satu orang pun yang menyatakan melihat. Itu dia Mas, jadi yang beredar itu isunya disampaikan melalui TikTok ataupun Facebook Live. Baik. Baik Pak, terakhir Pak, imbauan untuk warga agar peristiwa ini tidak terulang. Terima kasih Mas kesempatan ini, saya melalui media ini, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan kami mewakili semua seluruh personil Polres Mandailing Natal menyatakan berduka cita dan belasungkawa atas insiden yang terjadi dan harapannya kejadian ini cukup menjadi contoh yang cukup mahal yang tidak lagi diulangi oleh masyarakat karena tujuan kita bersama, keseluruhan kita ingin memberantas narkoba, tujuan positif. Namun jangan dinodai, jangan dicederai dengan melakukan aksi anarkis, aksi pembakaran, yang ini adalah suatu tindak pidana baru yang menutupi tujuan baik kita, yaitu memberantas narkoba. Karena tujuannya memberantas narkoba, jangan dinodai, jangan dikaburkan dengan tindakan-tindakan lain. Harapannya, mari sama-sama kita tidak terpancing emosi, tidak terpancing berita hoaks, yang merugikan kita semua karena pelayanan Polsek Muara Batang Gadis tidak bisa berjalan dikarenakan kerusakan yang kita buat sendiri. Harapannya kami akan koreksi diri, kesalahan dari kami akan kami perbaiki sehingga yang salah akan diproses, namun yang melakukan pelanggaran akan kita lakukan proses juga. Yang diduga pengedar akan kita ungkap, akan kita kembangkan sehingga harapannya semua kita ini beredar narkoba yang sudah masuk ke desa-desa ini tidak ada lagi. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak Kapolres AKBP Aris Sofandi Palo atas waktunya dan juga informasinya bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi Pak.